gitu. Kalau ditanya kenapa sih juga bingung Mbak, jujur Mbak. Jadi kader PKS, apa targetnya? Targetnya dia mau maju sebagai wali kota di Cianjur. Jadi wakil rakyat bingung juga dong sama rakyatnya ntar. Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Astagfirullah. Baik. Tahun 2020, Aldi pingin lagi mau maju sebagai gubernur atau wakil gubernur Sumatera Barat. Dulu juga pada tahun yang sama, tiba-tiba beredar poster Aldi pakai baju Golkar. Oke, jadi itu menandakan Aldi Taher cinta semua partai di Indonesia. Mau bergabung atau bergandengan tangan dengan kader PAN, maju sebagai gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Tengah. Mau nyalek dari partai mana, ya kan, terus ke DPRD atau DPR RI, terus dapil mana. Perindo, PBB, Golkar, itu baru partainya. Belum lagi target jabatannya, DPRD, DPR. Oke, jadi itu menandakan Aldi Taher cinta semua partai di Indonesia. Bupati di Cianjur, calon gubernur di Sumatera Barat, wakil gubernur di Sulawesi Tengah. Dia benar-benar sudah menjengkal Indonesia, mau memasuki semua lini Indonesia. Jadi modalnya bismillah, ya. Jadi saya maju anggota DPR RI, insya Allah doakan saya duduk di Senayan. Saya pengen baca Al-Quran di sana. Di luar nalar, Aldi Taher nyalon DPR, netizen malah ngakak. Ketika kita bicara tentang komedian yang menjadi politisi, tentu kita tidak bisa mengabaikan role model politisi komedian yang saat ini paling terkenal di dunia, yaitu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Komedian sekaligus politisi Aldi Taher berhasil menarik perhatian publik karena ulahnya yang unik dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Menarik. Kemudian untuk kita pertanyakan, mungkin Aldi Taher sebenarnya menyimpan intensi politik yang serius di balik wataknya yang menggelitik. Jangankan KPU, saya saja bingung kenapa saya terjun ke dunia politik ya. Aldi Taher, politikus sekaligus selebritis Indonesia. Pada hari Kamis 25 Mei 2023, antero media sosial Indonesia dihebohkan oleh viralnya video wawancara politisi Partai Perindo sekaligus selebritis Rahmat Aldiansah Taher atau Aldi Taher di stasiun televisi TV One. Bagaimana tidak? Wawancara yang seharusnya bisa menguak alasan-alasan mendasar kenapa Aldi Taher masuk ke dunia politik malah dijawab dengan jawaban yang menohok dan menggelitik pula. Doakan saya terpilih. Saya pengen baca Al-Quran di Senayan. Saya mau mencontohkan Mbak Puan, Pak Bamsud, dan semuanya, kata Aldi. Memberikan jawaban yang mungkin paling mendekati alasan sebenarnya kenapa ia menjadi calon legislatif pada pemilihan umum 2024 mendatang. Cuplikan-cuplikan wawancara tersebut lantas spontan mengisi timeline Twitter dan Instagram para user Indonesia. Karena sifatnya yang sangat menghibur, memang ada beberapa yang memberikan komentar negatif kepada Aldi, seperti mengatakan bagaimana jadinya DPR kalau dia yang terpilih dan semacamnya. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang justru menanggapi apa yang dilakukan Aldi Taher dengan komentar yang cenderung konstruktif. Mungkin saja Aldi Taher ini nyala karena emang sarkas dengan carak yang berasal dari artis yang cuma jadi endorse partai doang, kata salah satu akun yang berkomentar di postingan Instagram @pintarpolitik. Yang jelas, terlepas dari tanggapan positif dan negatif tersebar di media sosial, fenomena munculnya seorang politisi nyentrik yang bernama Aldi Taher ini menarik untuk kita perbincangkan bersama. Bagaimana bisa seorang yang sedemikian gemarnya melawak mencalonkan diri dalam kontestasi politik paling sengit di Indonesia? Mengapa Aldi begitu berani? Mungkinkah apa yang dilakukan hanya demi hiburan? Atau justru menyimpan intrik politik menarik yang barangkali belum disadari banyak orang? Apakah ini kekuatan persuasi dan karisma? Di balik keluguan, ketidakbersalahan, dan kepolosan seseorang, selalu akan ada kemungkinan bahwa orang tersebut menyimpan sebuah intensi misterius yang mungkin tidak terduga oleh orang-orang lain di sekitarnya, bahkan orang terdekat sekalipun.
Tentu, dugaan ini berlaku pada seluruh umat manusia, termasuk Aldi Taher. Terkait kegemaran yang senang bercanda, bisa saja Aldi Taher sesungguhnya mengandalkan kekuatan magisnya, persuasinya, dan karismanya. Dinagel Jiyong, seorang profesor ilmu komunikasi di Universitas Delaware, berpandangan bahwa pesan komedi memiliki kemampuan yang kuat untuk mempengaruhi opini publik, keterlibatan, dan perilaku politik publik. Dari sejumlah penelitian yang dilakukannya, setidaknya ada 3 poin yang bisa kita rangkum untuk menjelaskan kemampuan guyon politik yang dilakukan Aldi Taher bisa bermakna lebih dari sekedar lelucon belaka. Pertama, relatabilitas dan kesukaan. Ketika seorang politisi menunjukkan selera humor, hal itu dapat membuat mereka lebih dapat diterima dan disukai publik. Ini karena humor memiliki kemampuan untuk mendobrak hambatan dan menciptakan rasa koneksi antara mereka yang menyampaikannya dan mereka yang mendengarkannya. Ketika seorang politisi dapat membuat orang tertawa, maka mereka membantu menjembatani kesenjangan antara mereka dan para pemilih, yang akhirnya menumbuhkan rasa keakraban dan kenyamanan. Kedua, persepsi positif. Humor memiliki kekuatan untuk membangkitkan emosi positif. Ketika seseorang politikus mampu menggunakan humor secara efektif, hal itu dapat menimbulkan perasaan positif di antara penonton. Akibatnya, orang-orang yang menonton itu kemungkinan besar akan mengasosiasi emosi positif yang mereka rasakan dengan politisi tadi. Mereka cenderung lebih terbuka bila politisi tersebut akhirnya nanti mengklaim akan membawa kepentingan mereka. Ketiga, mudah diingat. Politisi yang lucu seringkali memiliki kemampuan untuk menyampaikan penampilan publik yang berkesan. Humor yang mereka sampaikan dapat meningkatkan daya ingat publik terhadapnya. Sebagai dampaknya, dari ratusan caleg lain, politisi yang lucu akan menjadi salah satu yang terlintas dalam pikiran mereka ketika masa pemilihan nanti. Yap, sederhananya, ucapan yang lucu dapat menembus kebisingan wacana politik dan meninggalkan kesan abadi di benak orang. Nah, dari 3 kekuatan itu saja, cukup masuk akal bila kita asumsikan di balik keluguan dan keabsurdannya, Aldi sesungguhnya telah menjalankan gaya kampanye ala komedian dengan memanfaatkan kekuatan persuasi dan karismanya. Mungkin untuk sekarang beberapa orang akan melihat apa yang ditunjukkan Aldi terkesan konyol. Tapi kalau ia bisa memanfaatkan gaya komunikasi politik ini secara baik, bukannya tidak mungkin bila Aldi justru akan mendapatkan banyak pendukung di masa depan. Walaupun saat ini mungkin Aldi dipandang sebagai seorang yang sulit berperan secara efektif di ruang legislatif, kalau Aldi memang benar memiliki rasa penasaran untuk berkiprah di dunia politik, maka ia sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar dibanding politisi konvensional yang lainnya. Permasalahannya kemudian tentu hanyalah kembali kepada kemampuan Aldi merangkai strategi politik yang ciamik. Dan untuk itu, kita perlu simak perkembangannya secara seksama. Yang jelas, dengan adanya tokoh seperti Aldi, pemilu 2024 nanti akan lebih berwarna dan menarik.